Pernahkah kau merasa hidupmu aman-aman saja, tapi sesuatu terasa salah? Kau tidak berdosa besar, tidak ada skandal, tapi doamu mulai kering, ibadahmu jadi rutinitas, dan kau mulai nyaman dengan kompromi kecil. Itu bukan tanda damai, itu tanda bahaya. Karena dosa sejati bukanlah ledakan yang menghancurkan dalam semalam. Dosa adalah arah, dan arah itu selalu turun. Kisah Yunus mengingatkan kita, kehancuran rohani tidak datang tiba-tiba. Ia dimulai dari satu langkah kecil menjauh dari Tuhan. Dalam Yunus 1, Alkitab mencatat 4 kali kata turun, dan setiap kali Yunus semakin jauh dari Tuhan. Langkah 1, turun ke Yafo. Ia meninggalkan hadirat Tuhan, tapi ia pikir itu perjalanan biasa. Seperti kita yang mulai melewatkan waktu teduh, tapi berkata, nanti saja. Langkah 2, turun ke dalam kapal. Ia berlindung di balik fasilitas dunia, uang, kesibukan, hobi. Seperti kita yang mengganti doa dengan scrolling media sosial, lalu berkata, aku masih sibuk melayani Tuhan. Langkah 3, turun ke ruang paling bawah. Ia mengisolasi diri, tak mau ditegur, tak mau dilihat, seperti kita yang menjauh dari persekutuan, karena takut orang tahu betapa rapuhnya kita. Langkah 4, turun dalam tidur nyenyak. Di tengah badai, ia tertidur. Ini yang paling mengerikan, saat dosa membuatmu mati rasa. Kau tak lagi merasa bersalah, tak lagi takut, dan kau merasa tenang, padahal kapalmu sedang tenggelam. Tapi lihatlah, ketika Yunus dilempar ke laut, saat ia mencapai titik terendah, di sanalah Tuhan mulai bekerja. Di perut ikan, tempat paling gelap, paling sempit, paling menjijikan, Yunus akhirnya menengadah. Ia berkata, tetapi aku, dengan suara syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yunus 2 ayat 9. Titik terendahmu bukan akhir, ia bisa jadi ruang kelas bagi anugerah Tuhan. Karena hanya ketika kau berhenti mengandalkan dirimu sendiri, barulah kau melihat tangannya yang terulur. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang turun dalam komunikasi dengan Tuhan? Doaku hanya saat butuh? Apakah aku sedang turun dalam integritas, mulai memaklumi kebohongan kecil? Apakah aku sedang tidur nyenyak di tengah badai, tidak peduli pada kekacauan di sekitarku? Ingat, hidup rohani tidak pernah diam. Kalau kau tidak naik, kau sedang turun. Dan proses turun itu jarang terasa, karena dosa mematikan saraf rasa kita perlahan-lahan. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak membiarkanmu membusuk di dasar jurang. Mazmur 139 ayat 8 berkata, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di sana. Bahkan di titik terendahmu, Tuhan ada, karena Yesus sendiri turun lebih jauh daripada Yunus. Ia turun dari surga, turun ke kayu salib, turun sampai ke kematian. Bukan karena ia berdosa, tapi untuk menjemputmu. Jadi jika kau sedang turun hari ini, berhentilah, angkat kepalamu, dan biarkan tangannya yang penuh kasih menarikmu kembali ke atas. Karena di mata Tuhan, tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kasih karunia-Nya.